Longsor tebing setinggi 70 meter tutup jalan di Garut Selatan. Jalur penghubung 3 kecamatan terganggu. Jalan ini namanya. Ya. Cuma kan saya di pengadilan ini tukang parkirnya kan naruh di sini. Pak berani itu apa? Seorang pengendara protes saat motor miliknya diangkut petugas. Hal ini terjadi saat petugas melakukan penertiban parkir di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang vonis kasus narkoba yang melibatkan selebritas Ahmad Zoni. Ahmad Zoni didakwa edarkan narkoba di rutan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Indonesia Update menyapa Anda. Bersama saya Lintang Budiastuti, kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama di Indonesia Update, saudara. Tebing setinggi 70 meter penghubung sejumlah kecamatan di kawasan Garut Selatan, Jawa Barat longsor. Kondisi ini membuat jalan raya sepanjang 50 meter tertutup. Ageng pisan Pak, ya Pak. Iya naga. Konten kreator. Saudara, inilah video amatir tebing setinggi 70 meter di Desa Wangunjaya, Bung Bulang, Garut, Jawa Barat longsor. Kondisi ini menutupi jalan raya penghubung sejumlah kecamatan, mulai dari kecamatan Bung Bulang, Caringin, dan Cisewu. Akibatnya kendaraan dari kedua arah tak bisa melintas. Untuk sementara waktu, lalu lintas dialihkan menggunakan jalur lintas selatan atau jalan Pamempek. Awas Pak, kajian patung dekat ini Pak. Cukup banyak, akses badan jalan dari Bung Bulang menuju Caringin tertutup. Upaya-upaya manual dari seluruh unsur SKPD, PUPR, dan unsur tokoh masyarakat yang lainnya masih membantu. Kami masih menunggu alat berat. Kami tutup dulu, bisa menggunakan jalur alternatif Mekar Mukti Cijayana atau jalur Pamempek ke jalur nasional Lingkar Selatan. Puluhan sepeda motor dan mobil yang parkir di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ditertibkan petugas. Penertiban itu dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat. Petugas gabungan dari Sudin Perhubungan bersama polisi dan TNI menertibkan parkir liar di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penertiban ini menyasar sepeda motor dan mobil yang parkir di trotoar dan bahu jalan. Banyak masyarakat yang merasa terganggu karena membuat macet dan mengganggu pejalan kaki. Di badan jalan untuk roda 4 maupun di depan trotoar, di atas trotoar yang notabene adalah digunakan untuk pejalan kaki. Kami pun berharap juga nanti ke depan bekerja sama dengan pihak Pengadilan Jakarta Utara untuk penyediaan lahan parkir ya. Jadi yang memang terbatas di dalam, mungkin nanti dengan mekanisme seperti apa kita coba untuk berkolaborasi supaya tidak terjadi lagi laporan masyarakat terhadap aktivitas adanya parkir yang berada di larangan pecoretnya, demikian. Pengadilan ini tukang parkirnya kan naruh di sini. Pak berani itu apa? Seorang pengendara protes saat motor miliknya diangkut petugas. Ia menyebut parkir di trotoar merupakan arahan dari juru parkir yang biasa mengatur parkiran di lokasi itu. Ia juga berdalih sudah biasa parkir di luar gedung karena tak ada tempat parkir lagi di dalam gedung. Tadi tukang parkirnya mengarahkan atau gimana tuh? Dia nyuruhnya naruh di sini. Tapi seharusnya ada tempat parkir nggak sih di dalam Pak? Nggak ada. Nggak dikasih masuk. Oke. Bang, parkir biasanya bayar berapa Bang di sini Bang di ininya? Pengadilan.
Parkirnya berapa biasanya Pak? Sampai 2.000, 5.000 kalau nggak salah. 5.000 dah. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Aktor Ahmad Zoni hari ini menanti pembacaan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menjadi terdakwa atas dugaan kasus peredaran narkotika di Rutan Salemba bersama 5 terdakwa lainnya. Untuk keempat kalinya, aktor Ahmad Zoni duduk menjadi pesakitan dalam sidang kasus serupa narkotika. Ahmad bersama 5 terdakwa lainnya menanti pembacaan vonis yang dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, Ahmad dituntut 9 tahun oleh jaksa. Dalam kasus ini, Ahmad kedapatan mengedarkan sabu dan tembakau sintetis bersama terdakwa lain dari dalam Rutan Salemba. Ahmad pun sempat mendekam di sel isolasi dengan pengamanan maksimum di Lapas Nusa Kambangan. Selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Barang bukti tidak sah karena diperoleh melalui penggeledahan yang tidak memenuhi prosedur KUHP dan tidak ada berita acara penggeledahan yang sah. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan Majelis Hakim adalah memeriksa, mengadili, memutus pokok perkara yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 6 dan bukan mengenai prosedur penggeledahan. Tidak ada berita acara serah terima barang bukti yang sah. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan Majelis Hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 6 dan bukan mengenai prosedur serah terima barang bukti. Tidak terbukti barang bukti melekat pada atau berada dalam penguasaan eksklusif terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan ahli Richard Marolop Nainggolan di persidangan yang menerangkan bahwa tidak mutlak ditemukan narkotika pada pelaku tindak pidana narkotika, namun harus ada korelasi dengan barang bukti berupa narkotika. Tidak adanya barang bukti bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa dijadikan tersangka. Sebagaimana dalam pertimbangan pasal bahwa antara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 6, dan terdakwa 5 dan terdakwa 6 memiliki hubungan atau korelasi satu sama lain sehingga mereka menjadi perantara narkotika dari satu ke yang lainnya, baik ke sesama para terdakwa maupun ke orang lain yang ada di dalam rutan tersebut. 3. Unsur-unsur pasal 114 ayat 2 tidak terpenuhi karena tidak ada bukti sah tentang kegiatan penawaran, penjualan, atau perantaraan jual beli. Berat sabu yang ditemukan di bawah 5 gram sehingga unsur kualifikasi ayat 2 tidak terpenuhi. Tidak ada bukti permufakatan jahat yang sah dan terverifikasi. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tindak pidana yang terbukti atas perbuatan terdakwa 6, yaitu telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam fakta persidangan. 4. Bahwa jika dianggap terbukti memiliki narkotika berdasarkan seluruh fakta dan keterangan ahli, terdakwa adalah penyalahguna atau pecandu sesuai dengan pasal 54 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 wajib direhabilitasi dan bukan dipidana sebagai pengedar. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terbuktinya perbuatan terdakwa 6 adalah sebagai perantara jual beli sebagaimana unsur pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. 5. Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu dan ganja yang melekat pada dirinya pada penggeledahan pertama dan penggeledahan kedua. Ditemukan barang bukti tidak disaksikan langsung oleh terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam KUHP tidak ada keharusan bahwa penggeledahan harus. Kasus dugaan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di dalam rumah tahanan Salemba yang menjerat artis Ahmad Zoni memasuki babak akhir. Untuk keempat kalinya, Ahmad duduk sebagai pesakitan dengan kasus serupa. Di hadapan Majelis Hakim, Ahmad membantah dakwaan jaksa. Ahmad bilang barang haram tersebut bukanlah miliknya. Ahmad Zoni meminta dibebaskan dari dakwaan dugaan menjual sabu di Rutan Salemba. Tadi pertama dari saksi, lalu kedua pas di penggeledahan, dan yang paling terpenting itu bukan barang saya yang mulia. Ya sudah nanti. Dalam sidang sebelumnya, Ahmad Zoni dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa.
Amar Zoni kedapatan mengedarkan sabu dan tembakau sintetis bersama terdakwa lain dari dalam rutan Salemba. Amar pun sempat mendekam di sel isolasi dengan pengamanan maksimum di Lapas Nusa Kambangan. Tim Liputan, Kompas TV. Kami masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Pasangan suami istri asal Sragen, Jawa Tengah akhirnya bisa berangkat haji setelah 14 tahun menabung. Mereka bisa berangkat haji dengan menyisihkan pendapatannya dari toko kelontong. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke informasi seputar haji. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak sidak ke asrama haji embarkasi Medan. Wamenhaj ingatkan pemerintah daerah untuk mengurangi acara bersifat seremonial dengan jemaah calon haji. Dalam sidaknya, Wakil Menteri Haji dan Umroh meninjau langsung proses pelayanan dan penerimaan jemaah calon haji di asrama haji embarkasi Medan, termasuk mengecek klinik jemaah, tempat menginap, dan ruang makan jemaah. Dhanil berpesan agar pemerintah daerah mengurangi acara yang bersifat seremoni, mengingat banyak jemaah yang sudah lansia, juga agar tidak mengurangi waktu istirahat jemaah. Ia menilai secara keseluruhan pelayanan di embarkasi Medan sudah baik. Ia juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan serta tidak memaksakan diri jika dalam kondisi tidak sehat. Mohon pemerintah daerah, wali kota, bupati, gubernur, baik memang ingin melepas jamaah, tapi dikurangi waktu seremoninya, jangan terlalu lama. Kemudian kedua, mohon tepat waktu, karena keberangkatan jamaah ini sudah diatur sedemikian rupa. Jangan kemudian disuruh jamaah menunggu kedatangan para pejabat-pejabat negara itu. Nah, oleh sebab itu mohon dikurangi kegiatan seremoni supaya jamaah tidak habis tenaganya, tidak habis waktunya. Peningkatan pelayanan jemaah calon haji dilakukan Kementerian Haji dan Umroh pada musim haji tahun 2026. Salah satunya melakukan aktivasi kartu nusuk di embarkasi sebelum jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci. Inovasi pelayanan pada jemaah calon haji terus dilakukan Kementerian Haji dan Umroh pada musim haji tahun 2026. Sebelumnya, aktivasi kartu nusuk untuk jemaah calon haji dilakukan di Arab Saudi. Hal ini mengakibatkan antrean dan memakan waktu cukup lama hingga mengurangi jam istirahat serta ibadah haji. Dengan aktivasi kartu nusuk di embarkasi akan meminimalisir kendala dan jemaah bisa fokus beribadah saat di Tanah Suci. Aktivasi kartu nusuk ini dilakukan saat jemaah masuk asrama haji embarkasi dan dibagikan bersama paspor visa, gelang haji, dan uang saku. Mudah, semuanya petugasnya ramah-ramah, kemudian langsung diberi petunjuk setiap detail diberitahukan. Alhamdulillah untuk dokumen sudah, jadi kita ini tahun ini itu jamaah ketika datang sudah menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan, mulai dari visa, kemudian termasuk di dalamnya adalah kartu nusuk yang selama ini menjadi hal yang perlu diselesaikan, terjadi problem. Alhamdulillah tahun 2026 ini kita sudah bisa berikan kerjasama kami dengan pihak Syarika. Kita hanya ada 2 Syarika dan Syarika pun sudah membuka kantor layanan di Indonesia, Jakarta.
Saudara, pasangan suami istri asal Sragen, Jawa Tengah akhirnya bisa berangkat haji setelah 14 tahun menabung. Pak Sutri yang sehari-hari berdagang kelontong ini akan berangkat pada 13 Mei mendatang. Pasangan suami istri Supardi dan Sriani asal Sragen, Jawa Tengah merasa bersyukur dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Keberangkatannya tidak lepas dari tekad, doa, keteguhannya menabung selama 14 tahun dari berdagang kelontong belasan tahun. Supardi menceritakan, ia dan sang istri mendaftar sebagai calon haji pada tahun 2012 lalu. Kini Supardi dan Sriani merupakan bagian dari 1.139 jemaah calon haji asal Sragen berangkat haji tanggal 13 Mei 2026 mendatang. Mereka tergabung dalam kloter 66 Embarkasi Donohudan, Solo, Jawa Tengah. Selama saya mendaftarkan tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih 14 tahun Bapak. 14 tahun ternyata saya menjalankan yaitu sehari-hari berjualan kelontong di pasar Sukawati Sragen, sedikit demi sedikit untuk menabung untuk tujuan ibadah haji. Ternyata alhamdulillah saya terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026 ini. Kisah Pak Sutri ini diharapkan dapat menginspirasi semua umat muslim bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk menabung untuk berhaji. Nugroho Yuliawan, Kompas TV Sragen, Jawa Tengah. Sebanyak 10 calon haji dari Embarkasi Solo masih tertahan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka belum bisa diterbangkan karena dalam kondisi sakit, saudara. Hingga hari ketiga pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci, ada 10 calon haji yang tertunda keberangkatannya. Hal ini karena kondisi jemaah yang dinyatakan belum layak terbang. Rata-rata calon haji yang tertunda keberangkatannya mengalami kelelahan karena kondisi lansia. Setelah mereka menjalani perawatan dan dinyatakan sehat, mereka akan diterbangkan ke Tanah Suci bersama rombongan yang lain. Untuk sakitnya rata-rata mungkin karena kecapekan juga, karena jamaah haji Indonesia mayoritas juga banyak lansianya masih berada di embarkasi, dan jika nanti dari pihak kesehatan sudah menyatakan untuk layak terbang, nanti akan dijadwalkan untuk keberangkatan selanjutnya. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Indonesia Update akan kembali usai jeda dengan informasi. 2 kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua kelompok mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Sebuah rumah di kawasan Ilir Timur, Palembang terbakar. Api muncul dari salah satu ruangan dan merambat hingga melahap bangunan rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga karena telepon genggam pemilik rumah yang meledak. Petugas pemadam kebakaran melepaskan cincin yang membuat bengkak jari pria lansia di Madiun, Jawa Timur. Dengan berhati-hati, petugas memotong cincin yang melingkar di jari menggunakan alat pemotong. Sekitar 15 menit, cincin tersebut akhirnya dapat terlepas. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat menggasak uang pemilik kios pulsa. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku masuk ke kios pulsa dan dengan cepat menggasak dompet di dalam tas ketika korban tidak memperhatikan aksi pelaku. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang 3 juta rupiah yang ada di dalam dompet. Pelaku juga menguras saldo di ATM korban hingga 8 juta rupiah. Dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua kelompok mempersenjatai diri dengan senjata tajam.
Dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Jelambar Utama 4 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua kelompok bahkan mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Bahkan mereka juga saling melempar batu dan botol hingga pecahan beling berserakan. Ketua RW setempat bilang, tawuran antar kelompok warga ini kerap terjadi dan sangat meresahkan warga. Hingga kini, tak diketahui pasti penyebab tawuran warga. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Update kali ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan program Borgol bersama Maidop Elfrina. Saya Lintang Budiastuti. Sampai jumpa.